Sukses Mbak Rinvi, Om Tris CMKM. Sukses ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang teman-temanku dimanapun Anda berada. Teman-teman, baru kali ini saya bisa menyampaikan dari cerita pengalaman saya meliput Mazda tanggal 13 Juni 2026 di Dusun Pengkol, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Permintaan teman-teman saya untuk menceritakan, untuk selalu bercerita. Sebenarnya kan apa yang sudah saya liput sudah mulai saya up ya teman-teman. Tapi permintaan daripada netizen untuk bercerita tentu banyak yang di belakang layar. Seperti apa cerita saya, ikuti teman-teman. Mungkin agak panjang ya. Jadi begini, saya habis maghrib berangkat ya karena tidak terlalu jauh teman-teman. Hanya Desa Pengkol itu kadang-kadang saya lupa. Kemudian menjelang Isya itu saya sudah datang di sana. Teman-teman, saya sudah sampai di Dusun Pengkol, Desa Ngrami. Ini ada apa itu, ada namanya penjagaan. Coba saya menemui dulu ya. Saya temuinya ini suasananya gelap seperti teman-teman. Assalamualaikum Mbak, saya kru, bisa lewat mana Mbak? Yang cepat Mbak. Lewat sini. Lewat sini. Ya, lewat sini. Oke. Tar. Dan Totno Saya sudah pernah ke sini. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Ya, Om Tris CMKM ya. Situasi masih sepi teman-teman. Kalau pedagang sudah ramai ya. Jadi kan namanya pedagang itu kadang-kadang hanya masyarakat tuh yang pengennya datang ke situ untuk membeli jajan, membeli apa itu. Ada yang berikutnya melihat wayang dan ada yang langsung pulang. Apalagi dengan anak-anak kecil. Sampai sana saya mencari tahu ya, mengintip komposisinya seperti apa ya Mazda ini ya. Yang jelas kan kalau bintang tamunya kita sudah tahu, di flyernya kan ada namanya Rinvi Ananda, dan Rinvi Ananda di desa itu yang kedua kalinya. Berarti Rinvi Ananda keterima teman-teman. Nah, tentu pertanyaan saya, seperti apa Rinvi Ananda setahun yang lalu dibandingkan yang nanti, tentu itu. Kemudian tentu saya mencari tahu. Ada yang bertanya begini loh, Mbak Yovika kok tidak ada, Mbak Renjel kok tidak ada, Mbak Sally kok tidak ada, seperti itu ya. Yang setelah pentas itu. Nah, sebelumnya itu saya tanya, di tempat rias itu saya kan mau masuk kan nggak enak teman-teman, karena di tempat rias itu agak tidak diperbolehkan karena memang kan kalau baru rias itu wajahnya belum cantik gitu loh teman-teman. Mestinya seperti itu loh ya. Kalau baru dasar itu kan ya kayak wong seperti itu. Ya, itu berarti masuk akal. Kalau sudah jadi mungkin no problem karena sudah cantik ya. Loh, sini-sininya kok seperti ini kan begitu. Artinya tidak seperti biasanya. Saya tanya itu siapa? Pak Biso sendiri yang MC-nya itu tidak hafal. Juga tidak tahu komposisinya seperti itu. Ya. Nah, akhirnya Mbak Yovika tidak ada, Mbak Renjel tidak ada. Kalau biasanya kan kalau tidak Mbak Yovika, ada Mbak Renjel, ada Mbak Sally seperti itu ya, atau yang lain seperti itu. Akhirnya waduh, kan begini teman-teman, kalau orang mau nanggap itu, misalnya nanggap Mazda Salam kan mesti melihat video-videonya Mazda ya, pentas di sana, wah bagus itu. Akhirnya masyarakat rapat tetap milih Mazda karena selain memang dalangnya Mazda sudah tidak diragukan, komposisi pemeriahnya atau peraga yang ikut
mendukung itu kan juga menjadi pertimbangan juga ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, maka ya saya bayangkan misalnya saya sebagai Mas Jakbar, saya mesti ya mikir, waduh, orang-orang kan taunya beberapa deret pentas itu kan seperti itu. Nah, tentu Mbak siapa ya, Mbak Ririn ya. Mbak Ririn itu yang menyodorkan dulu Mbak Renjel. Mbak Renjel mengatakan bahwa Mbak Ririn itu sinden pendopo, artinya ya sinden bagus gitu loh. Nah, Mbak Galuh mungkin yang kedua kalinya ya. Mbak Galuh yang kedua kalinya. Nah, kemudian teman-teman lakonnya juga lakon berat ya. Bahkan sebelum pentas tuh Mas Da ya tambah pikiran. Panitia menghubungi Mas Dakbar, kan namanya Banjaran ya lakonnya Banjaran Anoman itu mesti lahirnya. Terus lakon yang paling terkenal itu kan Anoman Duto. kemudian malah mintanya sampai ke Joyoboyo. Itu kan mikir teman-teman. Dan selain itu namanya cerita Banjaran itu YouTube terus gitu, tidak ada berhentinya. Seperti itu yang terjadi. Akhirnya Mas Da kan bilang sendiri, wah sambil mayang sambil mikir sanggitnya, karena permintaan untuk tidak ada Anoman Obong. Jadi kalau Kresna Duto kan harus ada Anoman Obong teman-teman. Nah itu masyarakat tokoh-tokoh tidak menghendaki. Akhirnya sambil mikir. Yang kedua tentu segmen hiburan tidak bisa diabaikan begitu saja. Ya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan komposisi yang berbeda dari hari biasanya itu tentu memikir jurus-jurus apa, strategi apa nanti ya yang dilakukan. Bahkan ternyata pengerawitnya juga banyak yang ganti. Ya mungkin ada alasan kemana, ada kepentingan tidak tahu. Wah ini juga itulah teman-teman, kalau pentas itu bayangannya penonton tuh mintanya bagus terus ya. Tetapi nah akhirnya kan gini. Saya justru akhirnya saya begini. Akhirnya rasa keingin tahu saya justru lebih, Mas Da dengan komposisi seperti ini kira-kira jurus apa, strategi apa yang digunakan. Nah, seperti itu. Jadi rasa keingintahuan saya justru di sini akhirnya. Yang semula saya sendiri yo rodok piye gitu loh teman-teman ya. Kan harapan saya Mas Dakbar Salam, ya ada Mbak Renjel, kalau enggak ya Mbak Seli, kalau enggak ya ada Yovika. Sebenarnya kan sudah ada Mbak Sinta dan Mbak Aul ya, sudah lumayan bagus ya. Tetapi namanya penanggap itu kan tahunya seperti A, B, C, sederet-deret pentas Mas Da sebelumnya kan. Akhirnya memutuskan untuk nanggap begitu. Ya akhirnya mayang, sudah bagus mayangnya, kemudian segmen goro-goronya ya dimulai ya seperti biasanya segmen hiburan ya. Kemudian dengan perahu layar si Rinvi Ananda dipentaskan dengan menyanyi, kemudian jaranannya sampai Mas Da itu tidak seperti biasanya. Jadi Mas Da itu menyaksikan Rinvi Ananda itu sampai dengan seksama. Ya sambil tersenyum-senyum dengan ya kan memang gerakan jaranan Rinvi itu lumayan berbeda dengan yang lain. Betul-betul ditekuni dan profesional sekali ya. Gerakan-gerakannya, variasinya ya banyak, kaya tentang akan sindet-sindetnya itu, singget apa sindet ya. Seperti itu. Itu kan sudah jalan seperti biasa, mesti seperti biasa, dan Rinvi lebih bagus. Kemudian ternyata selain joget-joget jaranannya, Rinvi itu komunikasinya dengan Mas Akbar itu semakin, ya bahasanya kan semakin chemistry, mungkin karena sudah ketiga kalinya ini ya. Kalau di Ngerami kan kedua kalinya ini, tiga kalinya ini oke, mengalir bagus sampai dikala koprol ke belakang nggak jadi, akhirnya geblak kayak gayanya si Victor itu loh, terus disuruh minum. Wah ini nanti kalau selesai Rinvi ibarat grafik kan, naik jelas, turunnya jangan jauh-jauh. Jadi akhir daripada limbuan itu coro turun jangan jauh-jauh. Ternyata Rinvi yang energik itu di stop oleh Mas Akbar, jangan turun dulu Mbak, aku beri contoh
kuda kepang yang gaya tidak membuka jarit gitu loh ya. Berarti kan kuda kepang gaya wanita lah berbahasanya ya. Akhirnya seperti ini ya, seperti ini kita lihat. Oh, dicontohni oke. Contohni saya keterubah ya. Yuk, dimakan. Pas, yuk. Oke. Ya. Peserta lomba nomor 1 Khairun Hani Sanipah sebomong. Khairun Rinfa Khairin. Allah. Mbak Rinki, berapa nilainya? Iki 90 Mas. Wes bagus, tapi saya kurang menjiwai. Oh, tapi nilainya sudah 90. Oke, peserta selanjutnya. Oh, berapa nilainya Mbak Rinki? Iki 91 Mas. Oh, iya, Kan Daul. ayo Mbak Aul, tunjukkan pesonamu Mbak. Luar biasa. Nilainya berapa Mbak Yurinfi? 94. Tak lurung. 90, 91, 94. 94. Peserta selanjutnya. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu Mbak. Suaranya jarang nih Pak anu. Suaranya jarang nih ngerasani sing anu sing numpaki. Iya. Suaranya pekok. Iki kaya sindenmu sing iki rada. Anu kacamatane jarang nih mung biasanya nang ngene tak ketemu jarang. Tapi nek ketutup sak ngarepe. Iki nilainya anu Mas. Tapi kan jalanan itu keras ya Mas. Ya. Jadi iki 95. Kan bukunya sing keras-keras, sing tau gak butuh. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya penonton itu sangat menikmati teman-teman. Kalau penonton yang di lokasi, jadi saya kan meliput menghadap sana, saya melihat penonton. Banyak penonton itu semua mata tidak ada yang berkedip, semua menuju ke tonel, ke stage, ke panggung. Bahkan nyaris tidak ada yang ngomong. Semua ini terpukau gitu loh. Kan kelihatan senang bahagia gitu. Jadi ibaratnya gak rugi lah. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya kurang beberapa saat Mbak Rinfi
diam, kemudian ada diselingi dari sinden Astabrata. Saya lanjut teman-teman semua. Jadi teman-teman akhirnya kan saya menanti sampai goro-goro, ternyata goro-goronya itu yo komunikasi Mbak Rinvi dan Mazda itu semakin kompak gitu loh teman-teman. Kelihatannya Mbak Rinvi ini berpengalaman dan betul-betul menguasai tentang profesinya ya. Komunikasinya bagus dan ini tentu bisa dilanjut teman-teman. Saya sangat salut dengan Mbak Rinvi dan Mazda itu kelihatan semakin kompak gitu loh ya. Kemudian sampai akhir goro-goro saya juga pulang, tripod saya, kemudian kamera saya ringkes, saya masukkan ke tas. Ternyata ada gejala Rinvi mau pulang. Akhirnya ya dengan tergesa-gesa, makanya video saya yang tentang kepulangan Rinvi itu tidak karu-karuan itu ya. Ada apa-apa yang penting kena. Dan hal yang terpenting teman-teman, mudah-mudahan menurut saya bundanya Rinvi, ayahnya Rinvi Ananda, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai. Anda ramah orangnya ya. Jadi saya kan spekulasi saja seperti konten-konten biasanya kan detik-detik kepulangan Rinvi Ananda. Tentu video saya tidak beri judul itu. Saya agak dari kejauhan. Jadi Rinvi turun dari panggung, tahu dibidik dengan kamera itu justru ngampiri saya, salim dan mengucapkan selamat untuk saya. Dan saya sebaliknya juga saya katakan bahwa sukses Mbak, pentas Anda bagus sekali, diteruskan, mudah-mudahan semakin sukses seperti itu. Nah, kemudian saya pulang mengambil motor, jalan agak jauh, temannya motor saya teman-teman, karena waktu saya datang kan ramai ya. Nah, ternyata akhirnya ada mobil Honda Brio merah. Dikala saya jalan itu berhenti dan kacanya dibuka. Si Rinvi itu mengatakan sukses, sukses, sukses begitu, hati-hati ya. Padahal segan saya belum kenal loh teman-teman. Ini dilanjut Mbak Rinvi dan Bunda, terima kasih atas komentarnya di video saya. Tentu sebagai seorang sinden, seorang seniman yang moncer, tetap harus rendah hati, harus ramah menyapa kepada siapa saja, karena namanya seniman itu bisa terkenal juga karena media sosial, konten kreator juga karena penonton. Selalu smile, jangan angkuh ya. Seperti itu yang terjadi. Kemudian saya mengatakan saya say hello walaupun hanya sebentar, karena memang sudah jam 2 lebih kan selesainya ya. Saya katakan sukses untuk Anda Bapak Ibu, putranya sukses ya. Seperti itu, akhirnya dia jalan, saya pulang. Seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi resumenya, ternyata strategi Mazda sukses. Benar yang dikatakan gurunya Mazda, Mas Koko Wijanarko, bahwa Akbar Salam itu memang dalang yang cerdas. Jadi apa ya nanti kalau dengan Rinvi itu apa yang saya lakukan, penyutradaan saya apa, kalau dengan si kemarin dengan si Mintul ya seperti itu, kemudian dengan si Manohara tentu beda memperlakukan, karena semua orang punya ciri khas ya. Ciri khas itu dibedah dimunculkan. Akhirnya Rinvi belum tentu kalau dengan dalang lain sesukses itu. Jadi adanya kerjasama yang bagus antara dalang dan bintang tamu itu menjadi sukses. Tidak bisa bintang tamu sukses sendiri, misalnya tidak disapa dalang, ya dalang tidak menyapa dengan bagus, tentu pentasnya juga tidak akan sesukses yang tanggal 13 itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, manakala ada kurang mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.